Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mata Hakim. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi accessing command line. Nah, pada materi accessing command line ini, nanti kita akan coba belajar change language in Debian atau kita akan mengubah bahasa di Debian. Nah, yang kedua yaitu pengenalan basic terminal. Nah, pada pengenalan basic terminal ini, kita akan coba belajar dasar-dasar perintah yang ada di Linux, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu password Ubuntu di root. Nah, sekarang kita langsung saja pergi ke pembahasan yang pertama, yaitu change language in Debian. Nah, pertama kalian harus dulu masuk ke VirtualBox-nya, teman-teman. Nah, setelah kalian masuk ke VirtualBox kalian lalu merunning virtual machine yang Debian ya teman-teman, lalu kalian start. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini saat saya menginstalasi itu menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, bisa dilihat dari tanggalnya itu harinya dulu lalu bulannya. Sabtu 14 September jam 10.12. Nah, di sini saya akan mengubah bahasa ke bahasa Inggris ya teman-teman. Sini kalian harus dulu login. Nah, pada saat kalian instalasi itu kalian harus membuat dua kata sandi ya teman-teman. Yang pertama yaitu kata sandi root dan yang kedua adalah kata sandi untuk masuk atau pengguna baru. Nah, di sini kalian harus masukkan kata sandi yang pengguna baru atau yang buat masuk ya teman-teman. Nah, karena saya menggunakan kata sandi root dan kata sandi masuk itu sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalian bisa enter. Nah, di sini kalian pergi saja ke terminal ya teman-teman. Di sini kalian ketik terminal. Lalu kalian masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kita sudah masuk ke terminal. Lalu di sini kalian bisa masuk ke mode root dulu. Kalian bisa ketikkan zoom in, lalu enter, lalu kalian masukin sandinya. Karena di sini sandinya sama dengan yang saat saya masuk, di sini saya akan ketikkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini memang pada dasarnya itu tidak dilihatkan ya teman-teman. Tapi di sini kalian bisa langsung enter saja karena itu sudah masuk teman-teman. Nah, di sini kita sudah di mode root. Lalu kalian bisa ketikkan perintah sudo dbkg reconfigure localhost ya teman-teman. Lalu kalian bisa klik enter. Nah, di sini adalah tampilan konfigurasi localhost ya teman-teman. Atau kalian bisa menambahkan bahasa. Nah, di sini adalah kode-kode untuk menambahkan bahasa ya teman-teman. Di sini adalah kode-kode bahasa. Nah, jika kalian ingin menambahkan bahasa Indonesia, itu kodenya bentar teman-teman. Saya cari dulu. Nah, ini Indonesia itu bahasa Indonesia itu menggunakan kode ID_ID ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan bahasa Inggris. Kalian cari kodenya EN US teman-teman. Nah, yang ini teman-teman. Nah, di sini kalian lalu klik spasi. Nah, di sini
sudah terdapat bintang ya teman-teman, sama dengan yang tadi yang di bahasa Indonesia. Nah, di sini jika kalian ingin memilih, kalian menggunakan arrow bawah dan atas ya teman-teman. Lalu kalian enter. Lalu kalian arrow atas, pilih yang en_us. Lalu kalian enter. Nah, di sini adalah prosesnya teman-teman. Bentar. Nah, di sini itu tidak langsung mengganti bahasanya teman-teman. Kalian harus dulu ke pengaturan, lalu ganti bahasanya teman-teman. Di sini kalian tutup terminal terlebih dahulu. Lalu di sini kalian bisa klik kanan, pengaturan tampilan, lalu pergi ke bahasa, wilayah dan bahasa. Nah, di sini kalian bisa ganti. Nah, di sini kalian harus masukin sandinya terlebih dahulu. Sini saya masukkan. Lalu kalian pilih yang Inggris. Lalu di akun Anda juga kalian ganti ke Inggris ya teman-teman. Kalian pilih. Lalu kalian bisa klik keluar ya teman-teman ini. Lalu keluar. Nah, ini adalah virtual mesinnya, itu mereboot ulang ya teman-teman. Nah, jika kalian lihat bahasanya sudah berganti ya teman-teman, kalian bisa lihat di tanggalnya. Yang tadi di tanggal awalnya itu hari terlebih dahulu, lalu bulan. Nah, di sini sudah bulan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini sudah berganti ke bahasa Inggris. Nah, di sini kalian bisa langsung login, lalu masukin passwordnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat tampilan apakah kalian ingin mengupdate nama folder ya, teman-teman. Karena sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia, di dalam virtual machine ini folder-foldernya masih menggunakan bahasa Indonesia. Karena di sini saya sudah di bahasa Inggris, saya akan mengupdate nama foldernya, teman-teman. Tapi jika kalian tidak ingin mengganti nama foldernya, kalian bisa klik Keep Old Name. Nah, jika kalian ingin mengupdate nama foldernya ke bahasa Inggris, kalian bisa klik Update Names. Nah, di sini saya akan mengupdate namanya saja ya, teman-teman. Update Names. Bisa kalian klik. Nah, segitu saja. Sekarang kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu pengenalan basic terminal. Nah, apa sih basic terminal? Nah, basic terminal ini adalah sebuah perintah dasar yang ada di operasi sistem Linux yang sering digunakan. Nah, jadi sebelum kalian mengakses lab yang besar atau lab yang tersusun oleh beberapa server, kalian harus tahu dulu dasar-dasar perintah yang ada di sistem operasi Linux. Nah, sebelum kalian ke operasi perintah-perintah yang lebih susah. Nah, di sini kalian langsung saja ke terminal yang ada di Debian-nya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih nama sebelum add ini. Nah, nama sebelum add ini adalah username, teman-teman. Nah, username ini kalian sudah tetapkan saat kalian instalasi. Nah, username ini bisa kalian temui di saat kalian login, teman-teman. Nah, seterusnya. Nah, cara cek
usernya kalian bisa ketikkan UMI. Nah, di sini user saya namanya Dava ya, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut. Apa sih nama setelah @ ini? Nah, nama setelah @ ini adalah nama hostname yang digunakan di server ini. Jadi ketika teman saya ingin meremote server saya, teman saya harus dulu memasukkan hostname saya dan juga memasukkan IP address-nya. Nah, hostname ini biasa muncul saat kita mengakses internet. Nah, lebih jelasnya, saat saya mengakses internet, nanti hostname-nya akan muncul. Nah, hostname ini itu sebagai penanda siapa yang mengakses internetnya. Nah, di sini cara cek hostname, kalian bisa ketikkan hostname ctl. Kalian enter. Nah, di sini static hostname-nya adalah RTO Dava dan account name-nya komputer VM dan chassis-nya VM. Nah, di sini karena saya menggunakan virtual machine, ini chassisnya VM ya teman-teman. Nah, berbeda jika kita mengaksesnya menggunakan komputer asli. Nah, di sini kita lanjut, kita clear dulu terlebih dahulu. Oke, di sini apa sih tanda lengkung ini? Nah, tanda lengkung ini adalah penandaan kita berada di direktori home ya teman-teman. Nah, di sini cara mengecek keberadaan kita, kalian bisa klikkan pwd. Perintah pwd ya teman-teman. Nah, di sini keberadaan kita itu berada di home/dava. Nah, jika kalian ingin pergi ke direktori lain, kalian bisa klik cd spasi lalu slash, lalu kalian masuk ketikkan nama direktori yang kalian ingin tuju. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan masuk ke direktori etc. Lalu kalian enter. Nah, di sini saya sudah berada di direktori etc ya teman-teman. Nah, di sini cara kembali ke direktori home, kalian bisa ketikkan lagi cd slash home slash nama user kalian. Nah, di sini kita sudah kembali. Nah, apa sih tanda dolar ini? Nah, tanda dolar ini adalah hak akses user biasa. Nah, jika kalian terdapat pagar kayak gini teman-teman, berarti kalian berada di hak akses root ya teman-teman, adalah, dan root juga adalah hak akses yang paling tinggi karena banyak direktori yang hanya dapat diakses melalui hak akses root. Nah, di sini cara pergi ke hak akses root, kalian bisa ketikkan su, lalu kalian masukin passwordnya. Nah, di sini tanda dolarnya itu hilang ya teman-teman, karena kita berada di hak akses root. Nah, tanda lengkungannya juga hilang ya teman-teman, karena kita tidak berada di home directory root. Nah, tapi kan di sini tertulis home/dava. Nah, jadi di home directory root dengan home directory user biasa itu berbeda ya teman-teman. Jadi jika kalian berada di home directory root, nanti tulisannya home/root. Nah, di sini cara masuk ke home directory root, kalian bisa ketik cd lalu root. Kalian bisa enter. Nah, di sini
Kalian sudah berada di home directory root. Nah, cara ceknya kalian bisa ketik pwd. Nah, di sini kita sudah berada di directory root ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut ke password Ubuntu di root. Atau kita akan coba mengganti atau membuat password root di Ubuntu. Nah, sekarang kalian bisa masuk saja ke virtual machine Ubuntu-nya. Nah, di sini saya sudah login. Nah, kenapa sih kita harus membuat kata sandi root di Ubuntu ini? Nah, pada saat instalasi di Ubuntu, kalian hanya disuruh membuat kata sandi untuk masuk saja, teman-teman. Nah, sedangkan pada instalasi Debian, kalian itu disuruh membuat dua kata sandi. Yang pertama adalah kata sandi root, sedangkan kata sandi kedua yaitu kata sandi untuk masuk. Nah, berbeda dengan Ubuntu, kalian hanya disuruh masuk membuat satu kata sandi saja. Oke, langsung saja kita praktek cara mengganti atau membuat kata sandinya. Nah, di sini kalian harus dulu masuk ke hak akses root. Nah, di sini cara masuk ke hak akses root itu ada dua, teman-teman, yaitu perintah su, lalu kalian masukin password rootnya. Dan yang kedua yaitu sudo su. Nah, perintah yang pertama itu untuk masuk ke hak akses root bila kalian sudah membuat kata sandi root ya teman-teman. Nah, di sini karena kita belum membuat kata sandi root, kalian bisa ketikkan perintah sudo su teman-teman untuk pergi ke hak akses root. Nah, di sini saya sudah berada di hak akses root ya teman-teman. Di sini kita bisa cek. Kalian bisa ketik perintah wmi. Nah, di sini kita sudah di root. Lalu cara mengganti atau membuat passwordnya, kalian bisa ketikkan perintah sudo passwd. Kalian enter. Nah, di sini kalian harus disuruh membuat kata sandi baru ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan kata sandi yang sederhana saja, yaitu 56789. Lalu kan bisa enter. Lalu kalian bisa retap new-nya, konfirmasinya, lalu enter. Nah, kita sudah sukses mengupdate passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba passwordnya. Kalian bisa exit. Lalu kita akan coba menggunakan perintah su ya teman-teman. Su. Lalu kalian masukin password yang tadi kalian buat. 6789. Nah, di sini kita sudah di hak akses root ya teman-teman. Nah, jadi segitu saja untuk materi membuat atau mengganti passwordnya. Nah, itu saja materi pada accessing command line dari saya. Sekurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.